Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mansafers, jumpa lagi dengan saya Isma Amelia, di mana hari ini hari Kamis tanggal 19 September 2024 MAN 1 Probolinggo mengadakan pemilihan calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Nah, kalian udah tahu belum calon-calon paslonnya? Kalau kalian udah pada kepo sama calon-calon paslonnya, langsung aja yuk kita intip keseruannya. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha beserta para stafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan MAN 1 Probolinggo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan MAN 1 Probolinggo, yang saya hormati pemateri kita hari ini dari PPK Kecamatan Paiton, anakku sekalian yang saya banggakan, terkhusus kandidat calon ketua dan wakil ketua organisasi siswa Inta Madrasah periode 2024-2025 yang hari ini berada di tengah-tengah kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan debat kandidat dan juga menerima materi dari pemateri kita hari ini. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian yang saya banggakan dan juga pemateri yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan OSIM, pemilihan OSIM Pil Kasim, bukan Pil KB ya, Pil Kasim yang kita laksanakan hari ini adalah acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun kita mengadakan kegiatan pemilihan OSIM karena periodisasi organisasi siswa Inta Madrasah itu hanya 1 tahun. Kenapa tidak 3 tahun? Kalau 3 tahun orangnya sudah ada, berarti mulai di kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kita batasi menjadi 1 tahun sekali kita laksanakan pemilihan ketua OSIM. Kebetulan momen kita hari ini, tahun kemarin momennya bersamaan dengan pemilihan legislatif, calon DPR RI, DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi. Dan sekarang kita juga akan mengikuti atau akan mengikuti ajang demokrasi di tingkat daerah, yaitu dengan pilkada. Pilkada kita hari ini insya Allah dilaksanakan di bulan November. Maka dari itu anak sekalian, hari ini kita belajar berdemokrasi, belajar melakukan bagaimana memilih pemimpin kita untuk masa-masa yang akan datang. Organisasi terkecil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, ya diantaranya begini, OSIM ini. Ini adalah bagian duplikat bagaimana kita cara memimpin, mencari pemimpin dari sebuah organisasi. Kalau dulu masa Rasulullah, pemimpin itu ya Rasulullah tunggal. Beliau sebagai Rasul, sebagai pemimpin, karena Rasulullah itu sebagai orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan ilmunya sudah
disampaikan oleh Allah kepada beliau melalui Al-Quran, maka segala keputusan beliau Rasulullah yang langsung menjadi penghakimnya. Setelah Rasulullah ini baru kemudian ada pemilihan pemimpin. Waktu itu Abu Bakar terpilih dari sekian sahabat. Setelah itu yang dipilih lagi adalah Sayyidina Umar. Itu juga melalui proses pemilihan. Namun setelah masa Sayyidina Ali, pemerintahan Islam itu kembali menjadi pemerintahan monarki. Artinya pemerintahan bersistem kerajaan. Siapa yang memilih pemimpin pada saat itu? Ya raja-raja, keturunannya terus dan seterusnya. Hari ini kita anak-anak sekalian belajar bagaimana memilih pemimpin melalui sistem demokrasi. Demokrasi itu dari kita untuk kita. Kita yang memilih karena kita butuh. Yang dipilih adalah dari kita sendiri. Untuk itu anak sekalian, kegiatan ini penting untuk kita ikuti bersama-sama sebagai pelajaran bagi kita semua. Dan ini alhamdulillah OSIM sudah menyiapkan segalanya, mulai dari tempat, panggung, dan juga siapa yang akan dipilih ini sudah disiapkan. Kemarin sudah seleksi hampir 1 minggu, dan hasil dari sekian orang yang diseleksi oleh panitia seleksi OSIM ada 6 orang yang menjadi kandidat pada pemilihan OSIM kali ini. Saya yakin anak-anak nama-namanya sudah tahu, wajah-wajahnya sudah tahu. Tinggal anak-anak sekalian menilai. Jangan menilai karena pertemanannya, jangan menilai karena persahabatannya, jangan menilai karena dia sering mentraktir anak sekalian, tapi bagaimana kesehariannya dia berada di madrasah. Komitmen bersama dengan anak sekalian, keinginan untuk maju di madrasah ini, dan juga cara bergaul, itu yang kemudian dijadikan acuan nanti ketika akan memilih. Karena kita tidak tahu mereka akan bekerja apa ke depan, maka hari ini dilaksanakan debat. Debat itu apa debat itu? Hah? Hakikat? Adu argumen. Ya, debat itu diantaranya adalah penyampaian visi misi. Baru kemudian visi misinya anak-anak sekalian kritisi. Ya, ditanyakan. Bukan kemudian hanya jadi pendengar atau jadi supporter peneriak. Tidak, ditanyakan visi dan misinya itu bagaimana. Kemudian apa yang akan dilakukan. Terus apa kebaikan yang akan kami terima. Begitu, ya. Itu namanya debat adu argumen, adu visi, adu misi, bukan adu bukan adu fisik dan adu visi. Kan tidak ada money politik ya? Ada. Atau ini setiap calon sudah menyiapkan berapa ribu ini untuk dapat dipilih? Atau nanti yang menang langsung gratis ke sana misalkan ya? Ada janji-janji begitu enggak? Hah? Tapi demokrasi sebenarnya ya di sini anak sekalian ya. Ini adalah demokrasi sebenarnya, karena Anda memilih bukan karena uang. Ya. Kan tidak ada yang ngasih uang ini. Tidak ada kan? Kalau pilkades ya, pilkades, pilek, kemudian pilbub, apalagi pilgub, itu kayaknya bertebaran yang namanya visi itu. Serangan fajar ya. Nggak tahu ini pemilihannya kapan ini? Hari Ahad. Coba hari Ahad ya. Tim-tim masing-masing tim ini ngontrol. Takut ada yang bawa-bawa uang. Siap berapa juta ini? Untuk menjadi ini ya. Tapi sekali lagi saya yakin kalau Pil Kasim di Mansatu Probolinggo tidak ada yang namanya money politik. Ya.
Tidak ada yang keluar uang, paling cuma tasyakuran. Ayo kemana habis ini traktir ya. Bergedok tasyakuran ya. Tapi jangan nagih-nagih, kasihan ini masih tergantung kepada orang tua. Cuma mereka semangat untuk menjadi yang di depan untuk kegiatan-kegiatan Anda sekalian. Ini berkorban sebenarnya ini. Ya, berkorban pikiran, berkorban kegiatan dan lain sebagainya. Jadi yang terpilih hari ini untuk menjadi kandidat itu adalah orang-orang yang terbaik yang ada di Man 1 Probolinggo. Cuma karena OSIM itu hanya satu pasang, maka dari ketiga-tiganya ini pasti ada yang tidak jadi ketua dan wakil ketua. Kenapa? Karena OSIM itu ya hanya ketua dan wakil ketua. Ini yang akan kita pilih. Selebihnya hanya di tim formatur. Jadi kepada kandidat sekalian, ini sudah siap kalah ya. Siap kalah. Kalau siap kalah itu bagus, tak ngosokan namanya. Tapi siap untuk adu visi misi, bukan adu fisik ya. Visi misinya sampaikan dengan baik, karena metode penyampaian itu juga menjadi penilaian. Ya, anak-anak silahkan dinilai dengan sesungguh-sungguhnya. Anda sekalian ini juga ada LKPD, lembar kerja. Apa itu namanya? LKPD apa itu? Lembar apa? Lembar kerja peserta didik. Ini bagian dari P5 yang sudah dilaksanakan mulai hari Selasa, Rabu, sekarang hari Kamis, dan besok juga hari Ahad, dan ditambah lagi P5-nya di hari Senin, yaitu pelaksanaan Maulid Nabi. Itu P5 juga itu. Nanti perlu dikasih LKPD juga Ustazah ya. Dikasih LKPD terkait dengan Maulid Nabi, itu isi ceramahnya apa, acaranya apa saja, kondisinya seperti apa. Kan sekarang tidak panas ya? Panas? Tidak, hanya hangat kok. Hangat saja, tidak panas. Panas bagi yang atas katanya ini ya. Saya atas nama Kepala Man 1 Probolinggo yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada OSIM yang sudah menyiapkan tempat kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri yang telah hadir pada hari ini untuk memberikan materi kepada sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan yang sudah bersama-sama dengan anak-anak mendampingi mulai dari awal kegiatan P5 sampai nanti insya Allah di hari Senin, dan juga kepada anak sekalian yang telah serius mengikuti kegiatan ini. Saya dapat informasi bahwa P5 betul-betul dilaksanakan oleh anak-anak serius, ada presentasi dan lain sebagainya, dan untuk itu anak sekalian ini juga diikuti dengan serius, dicatat hal-hal yang baik yang menurut Anda sekalian perlu dicatat. Jangan hanya materinya, tapi juga kejadian-kejadian penting yang ada pada hari ini juga perlu dicatat. Terima kasih kepada semuanya yang telah mensukseskan acara pada hari ini. Semoga yang Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang lakukan pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tetap KBM. Hari ini tetap KBM. Kegiatan belajar mengajar tetap, cuma sekarang di luar kelas. Kegiatannya di luar kelas, materinya P5. Fahim tum? Jadi tidak ada istilah sekarang libur tidak ada pelajaran. Pelajarannya hari ini ya begini ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini juga bersamaan dengan ridha dan mohon Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka debat kandidat pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati guru saya, Kepala Sekolah MAN 1 Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Asadi. Yang saya hormati segenap pimpinan MAN 1 Probolinggo, segenap Dewan Guru beserta staf MAN 1 Probolinggo, dan para kawan-kawan kandidat ketua dan calon ketua dan calon wakil ketua OSIM MAN 1 Probolinggo, serta adik-adik siswa MAN 1 Probolinggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir pada hari ini mengikuti kegiatan debat terbuka dan pemungutan suara calon ketua OSIM dan calon wakil ketua OSIM MAN 1 Probolinggo dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholatuhu wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan bisa tahu bisa melaksanakan demokrasi yang ada di Indonesia dan bisa menerapkan demokrasi yang ada di MAN 1 Probolinggo dengan cara pelaksanaan pemilihan ketua OSIM dan calon wakil ketua OSIM MAN 1 Probolinggo. Bapak, Ibu, guru dan adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan sedikit mungkin ya, sedikit tentang pematerian tentang demokrasi. Mohon izin Bapak Ibu guru, ini kebetulan yang bapak-bapak ini guru-guru kami semua Pak, jadi kami sangat cangkolang kan. Ini ada guru-guru kami yang pernah mendidik kami, dan sekali lagi kami mohon izin untuk menyampaikan sharing informasi terkait pelaksanaan pemilu kada, terutama pada pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Probolinggo yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 nanti. Karena apa? Adik-adik aliyah, adik-adik SMA ini juga masuk terhadap pemilih milenial. Jadi sasaran dari KPU itu untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilih milenial. Ini sangat kita menyambut baik terkait undangan kemarin, sekaligus kita melaksanakan sosialisasi terhadap adik-adik untuk ikut mensukseskan pemilu kada pada 27 November 2024 nanti. Karena di Kabupaten Probolinggo khususnya di Kecamatan Paiton itu 40% didominasi oleh pemilih milenial, pemilih pemula kita bahasakan. Namun sampai saat ini masih banyak pemilih pemula yang masih belum memiliki EKTP, dan KPU sudah melakukan koordinasi kerjasama dengan Disduk Capil untuk menjemput bola, dan alhamdulillah sekarang sudah pelaksanaan sudah berjalan untuk perekaman EKTP bagi adik-adik yang sudah berusia 17 tahun di tanggal 27 November nanti, yang masih belum memiliki EKTP begitu. Jadi mungkin sedikit kami sampaikan terkait demokrasi. Demokrasi itu, ini sebenarnya saya siapkan slide Pak. Saya siapkan slide, tidak apa-apa kami runut saja ya. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Mungkin adik-adik semuanya sudah paham terkait pembelajaran tentang demos dan kratos gitu ya. Mungkin tidak terlalu ke sana. Fungsi dari demokrasi ini benar yang dikatakan oleh Pak Asadi tadi,
dari kita untuk kita begitu. Kalau bahasanya di itu dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Jadi benar yang sekarang ini kan calon ketua OSIM-nya dari teman-teman sendiri dan yang memilih akan teman-teman sendiri. Nanti program kerja yang akan dilaksanakan pada mereka-mereka yang terpilih ini untuk teman-teman sendiri begitu. Jadi dari teman-teman, oleh teman-teman, dan kembali kepada teman-teman sendiri. Makanya nanti pesan saat melaksanakan pemilihan, mungkin yang perlu dicermati adalah yang pertama, yaitu visi dan misi dari para kandidat. Ini saya baca tadi sudah ada visi dan misi dari masing-masing kandidat. Ini teman-teman untuk memilih perlu melihat apa sih yang kita perlukan untuk memajukan MAN 1 Probolinggo ini. Jadi apakah ada di salah satu visi dan misi dari ketiga calon ini gitu. Kalau memang di situ ada dan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman, itu yang harus dipilih. Dan kembali lagi, tidak ada namanya money politik. Kami bersama dengan jajaran Bawaslu, kebetulan penyelenggara pemilu ini ada 3. Yang pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang kedua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kami sampai jajaran ke bawah dari tingkat RI sampai ke desa itu diinstruksikan untuk selalu mensosialisasikan untuk gempur money politik, no money politik, agar nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu. Benar yang dikatakan Pak Sadi tadi, ini adalah representasi dari pemilu yang ada di Indonesia. Jadi kawan-kawan, adik-adik sekalian sekarang belajar terkait kepemiluan yang ada yang sebenarnya. Begitu. Rahasia. Jadi pemilihan, jadi kawan-kawan adik-adik yang akan memilih ketua OSIM nanti ini bersifatnya rahasia. Tidak boleh malah diketahui atau dibeberkan kepada temannya. Oh, saya milih ini, saya milih ini gitu. Kalau kita berbicara pidana itu bisa masuk ke ranah pidana. Tapi kalau ini di Pilkasim, kita coba menerapkan itu di tingkat sekolah. Di tingkat sekarang ini itu adalah pilihan dari adik-adik sekalian. Tidak perlu, meskipun teman dekatnya tidak perlu tahu terkait siapa yang akan dipilih. Begitu ya. Yang selanjutnya jujur dan adil. Ini adalah kembali kepada pelaksana dari Pilkasim itu sendiri. Kalau di KPU pelaksananya itu ada 3. Ada KPU itu tingkatannya dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Di tingkat kecamatan itu namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, sampai tingkat desa, Panitia Pemungutan Suara. Dan sekarang ini kita sedang tahapan rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu KPPS, yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan pemilu di tanggal 27 nanti. Untuk pelaksanaan rekrutmen KPPS itu kita sudah mulai sejak 2 hari yang lalu, di tanggal 17 September sampai 28 September nanti. Adik-adik mungkin karena persyaratannya itu minimal ijazahnya aliyah, dan teman-teman masih belum memiliki itu. Mungkin nanti setelah selesai lulus dari MAN 1 Probolinggo, coba mendaftar di KPU, mungkin di PPK, ataupun nanti di PPS sampai ke KPPS begitu. Dan untuk Bawaslu pun juga berjenjang, dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Di kecamatan itu ada namanya Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan.
ada PKD, panitia pengawas kelurahan dan desa. Dan sekarang pun Panwascam juga melakukan tahapan rekrutmen PTPS, pengawas TPS, yang kebetulan di Kecamatan Paiton ini kita ada total 95 TPS. Jadi kebutuhan untuk PTPS di Panwascam mungkin 95 orang. Jadi kalau di kami di PPK 95 per TPS itu ada 7 orang ditambah 2 linmas, berarti 9 dikali 95 itu sekitar hampir 1000 orang kita butuh di Kecamatan Paiton untuk rekrutmennya, begitu. Gitu ya. Dan adik-adik ini rata-rata adik-adik sudah berusia di atas 17 tahun. Dan nanti jika adik-adik sudah berusia di atas 17 tahun dan masih belum memiliki EKTP, mohon dilakukan follow up, mendaftarkan diri untuk melakukan perekaman EKTP di kelurahan atau desa masing-masing. Dan bagi adik-adik yang sudah mempunyai EKTP, pastikan adik-adik sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih. Caranya sekarang bisa mengecek melalui cek DPT online. Jadi melalui laman www.cekdptonline.kpu.go.id. Di sana hanya adik-adik diminta untuk memasukkan NIK dan memasukkan kode OTP yang akan dikirimkan via WhatsApp. Nanti di sana akan tertera adik-adik itu terdaftar di desa mana dan di TPS mana yang akan mencoblos. Namun jika nanti adik-adik tidak terdaftar dan persyaratannya sudah masuk 17 tahun, silahkan menghubungi kami atau menghubungi kawan-kawan kami yang ada di desa, di PPS, panitia pemungutan suara yang ada di kelurahan dan desa masing-masing. Begitu ya. Sekedar informasi, ini kandidat Pilkasim ini ada 3. Namun untuk kandidat bupati dan wakil bupati di Kabupaten Probolinggo ini ada sementara ini masih bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati karena masih belum dilakukan penetapan. Penetapan itu akan dilakukan di tanggal 22 nanti, dan pengambilan nomor urut ini sekedar informasi, pengambilan nomor urut nanti akan dilakukan di tanggal 23. Kebetulan di Kabupaten Probolinggo ada 2 kandidat yang bupati dan wakil bupati yang ikut mendaftarkan diri menjadi calon wakil bupati dan wakil bupati. Dan untuk gubernurnya sendiri ini ada 3. Kebetulan gubernurnya ini calon gubernurnya cewek semua, Pak. Perempuan semua. Yang pertama bakal calon gubernur Jawa Timur, yang pertama Ibu Khofifah Indar Parawansa sama Bapak Emil Elistianto Dardak, yang kedua Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini MT dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hanif, yang ketiga Hajah Lulu Nur Hamidah dan Haji Lukmanul Hakim. Kebetulan bakal calon gubernurnya ini perempuan semua, dan untuk bupatinya laki-laki semua, gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kembali lagi kami tegaskan, demokrasi harus kita junjung tinggi. Tidak ada namanya intervensi, tidak ada namanya money politik, dan sesuaikan dengan pilihan hati nurani adik-adik sekalian untuk memilih calon ketua dan wakil ketua OSIM MAN 1 Probolinggo. Begitu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan pada acara inti yaitu debat terbuka, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kalau melihat di jadwal P5RA, jadi sekarang kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi calon ketua dan wakil ketua OSIM. Untuk itu akan kami perkenalkan kembali. Jadi nomor urut 1 atau saya perkenalkan namanya Nurul Istiqomah dan Muhammad Rifki. Nomor urut pasangan calon nomor 2 yaitu Debbie Ramadhani dan Firman. Sedangkan pasangan nomor urut 3 yaitu Abdul Manan dan Siti Lubna An-Najud Wiranti. Dari ketiga calon ini silahkan nanti kalian menganalisis visi dan misi yang akan mereka sampaikan. Visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Silahkan kalian amati kira-kira visi yang paling bagus dan mungkin kita laksanakan, mungkin kita tuju di Man 1 Probolinggo itu yang mana. Kemudian misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Jadi kami ulangi, visi adalah tujuan yang ingin kita raih atau ingin kita capai, sedangkan misinya merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan, OSIM adalah organisasi siswa intra madrasah. Di Man 1 Probolinggo ini ada 2 organisasi intra. Yang pertama adalah OSIM, yang kedua adalah MPK, Majelis Perwakilan Rakyat. Karena kita sebetulnya sedang mempraktekkan yang namanya demokrasi. Salahnya. MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Nah, keliru. Ingat sama MPR. Kenapa? Karena MPK itu bisa diibaratkan dengan MPR kecil. Jadi kalau siswa dan siswi punya usulan, saran, kritik dan lain sebagainya terkait tentang kemajuan Man 1 Probolinggo, bisa melalui pengurus MPK karena mereka adalah perwakilan kalian. Kalau di pemerintahan ada MPR dan DPR, kalau di sekolah kita memiliki MPK. Jadi MPK itu diibaratkan sebagai DPR atau MPR. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang demokrasi, jadi MPK itu lembaga legislatifnya. Kemudian ada lembaga eksekutif. Kalau ingin mudah diingat, eksekutor yang menggerakkan atau yang menjalankan. Siapa? Kalau di pemerintah yaitu kepala pemerintahan, baik itu tingkat kabupaten maupun daerah, bahkan pusat, presiden. Kalau di tingkat sekolah ada OSIM, organisasi siswa madrasah. Kemudian tingkatannya bagaimana? OSIM itu berada di bawahnya MPK. Jadi hari Rabu depan OSIM ini akan melaksanakan sidang pertanggungjawaban. Siapa yang akan menyidang? Yang akan menyidang adalah MPK. Jadi pada hari Rabu akan dilaksanakan rapat sidang laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun. Jadi itu sekilas tentang demokrasi yang sedang kita jalani di Man 1 Probolinggo. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIM. Tata tertib ini bertujuan untuk menciptakan suasana debat yang kondusif, adil dan profesional sehingga acara debat kandidat calon ketua OSIM
bisa berjalan dengan lancar. Moderator dan panelis. Moderator bertanggung jawab untuk mengatur jalannya debat sesuai dengan tata tertib. Yang bertindak sebagai moderator pada debat kali ini adalah langsung pembawa acara, Kak Nauril bersama Kak Firda. Selanjutnya panelis. Panelis terdiri dari kepala dan guru MAN 1 Probolinggo yang telah ditunjuk, yang berperan mengajukan pertanyaan kepada para calon kandidat. Waktu debat akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pertanyaan oleh panelis. Sesi kedua pertanyaan antar kandidat. Jadi kandidat pertama bertanya kepada kandidat nomor 2 dan nomor 3. Setelah dijawab oleh kandidat nomor 2 atau nomor 3, nanti ditanggapi lagi oleh si penanya. Sesi nomor 3 yaitu sesi ketiga, pertanyaan dari siswa. Jadi silakan kalian mempersiapkan diri untuk menanyakan kepada para calon kandidat, menanyakan tentang visi dan misinya. Selanjutnya setiap kandidat diberi waktu maksimal 4 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Moderator berhak memotong jawaban yang melebihi batas waktu. Etika debat. Peserta diwajibkan menjaga etika dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Harus dalam etika ya, tetap sopan, tidak boleh menjatuhkan, dilarang menghina, menyinggung atau menyerang pribadi lawan debat. Jadi ini bukan debat kusir. Dilarang menghina atau menyerang pribadi lawan. Jika ada pelanggaran, moderator berhak memberikan teguran atau menghentikan debat sementara. Demikian tata tertib debat terbuka ini kami bacakan untuk kita taati bersama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Isma Amelia. Kali ini saya bersama dengan pembina OSIM MAN 1 Probolinggo dengan Bapak Samsudi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nah, Bapak sebagai pembina OSIM, adakah kendala dalam pemilihan calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM dengan kegiatan P5RA? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembina OSIM MAN 1 Probolinggo. Kalau ditanya kendala ketika pemilihan OSIM dijadikan satu dengan P5, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. Justru kami merasa terbantu ketika P5 berkolaborasi dengan Pilkasim yang mengangkat tema suara demokrasi. Jadi dengan digabungkan antara kegiatan Pilkasim dan P5RA, saya merasa sangat terbantu karena Pilkasim kali ini dibantu oleh berbagai elemen. Yang paling utama adalah bantuan dari para bapak dan ibu guru pendamping P5RA. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, itu tanggapan dari Bapak Samsudi sebagai pembina OSIM MAN 1 Probolinggo. Kali ini saya bersama dengan salah satu siswi yang menyaksikan debat terbuka tadi pagi. Dengan kakak siapa? Dengan Kak Alia. Baik, menurut Kak Alia sendiri nih, dari 3 paslon tersebut, paslon manakah yang akan terpilih untuk menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM? Oke, menurut saya sendiri ialah dengan calon kandidat nomor 2. Karena apa? Kinerjanya juga sangat bagus dan juga cara menjawab dari audiens juga sangatlah baik. Oke, Baik. itu aja. Itu aja Kak.
Itulah tanggapan dari Kak Alia sebagai salah satu siswi MAN 1 Probolinggo. Kali ini saya bersama dengan salah satu siswi yang menyimak debat terbuka tadi pagi. Dengan siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Arini Hidayati Cinta Nuriyah dari kelas 10B dan bisa dipanggil Cinta. Baik, menurut Cinta, dari hasil debat ketiga paslon tadi, paslon manakah yang jawabannya paling memuaskan? Baik, menurut saya, semua paslon itu jawabannya sangat memuaskan dan luar biasa. Itu saja Cinta? Iya. Baik, itu tanggapan dari Cinta sebagai salah satu siswi dari MAN 1 Probolinggo. Gimana? Seru bukan Pilkasum di MAN 1 Probolinggo? Kira-kira siapa ya yang bakal terpilih untuk menjadi Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM periode 2024-2025? Jangan lupa ikuti kami terus ya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube kami di bawah ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.